Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah di sesi yang ke-9 pasca kita melaksanakan PPS, kita bisa mengikuti pembelajaran daring. Semoga Allah dalam kesempatan ini memberikan kepada kita sekalian ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi bekal kita untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Semoga keberkahan, keselamatan, sholawat senantiasa Allah berikan kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun pantas memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kucuran nikmat yang telah Allah berikan. Anak-anakku sekalian, simak, ikuti, hafalkan khusus dalil-dalil terkait sesi judul ini. Insya Allah sesi kali ini kita membahas terkait bab ketiga, yaitu iman kepada malaikat Allah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bab ketiga yaitu iman kepada malaikat Allah, kita di sini minimal harus mengetahui terkait pengertian atau definisi malaikat. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan terkait keharusan kita beriman kepada malaikat Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengisyaratkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136, Quran surat Al-Baqarah ayat 98, Quran surat An-Nisa ayat 172, Quran surat Al-Baqarah ayat 17, Quran surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Itu adalah ayat-ayat yang bertalian dengan keharusan kita beriman kepada malaikat Allah. Seperti halnya Allah menjelaskan di dalam Quran surat 4 surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitabnya yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Anak-anakku sekalian, ini adalah kewajiban kita. Ini adalah keharusan kita. Ini sesuatu hal yang harus kita yakin, yang harus kita iktikadkan di dalam hati kita. Kita wajib beriman kepada Allah. Kita wajib beriman kepada Rasulullah. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jelas, hal ini dijelaskan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surat 2 surat Al-Baqarah ayat ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Rabbu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang-orang yang berbuat kerusakan kepadanya dan suka menumpahkan darah. Padahal kami, kata malaikat, senantiasa bertasbih dan memuji engkau, mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Anak-anak sekalian, jelas di sini adalah sebuah nilai sebuah keyakinan, nilai sebuah keimanan, nilai sebuah keharusan kita terhadap malaikat. Wajib meyakini adanya malaikat, wajib meyakini dan mengimani terhadap apa-apa yang Allah wahyukan di dalam ayatnya terkait malaikat. Itulah malaikat. Inilah malaikat dengan segala macam bentuk dan fungsinya. InsyaAllah nanti kedepannya kita bahas. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah. Malaikat memiliki sifat dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah yang lain. Malaikat tercipta dari nur atau cahaya. Yang dimiliki malaikat adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat, manusia, jin dan tumbuh pun padanya. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu, menciptakan malaikat tidak lapar dengan tidak haus, mempunyai seperti halnya yang dimiliki sifat manusia dan anak-anakku sekalian. Malaikat tidak pernah malaikat tidak bahasa Arab sendiri berasal dari malaikat pun senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ini gaib, sehingga wujudnya pun tidak bisa malak ini berasal dari kata mas dan tidak seperti wujud yang digambarkan yang berarti risalah maupun film-film tentang lain halnya menurut di dalam rukun iman kepada malaikat memiliki pengertian menempatkan posisi urutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari nur atau dan tugas masing-masing yang sifatnya gaib langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menempati posisi dalam melaksanakan segala tugas maupun sebagai seorang muslim. Kita hendaknya harus mengimani adanya wujud malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita sendiri tidak dapat melihat malaikat merupakan makhluk kasat mata ciptaan Allah yang gaib. Tetap harus berbeda dengan makhluk lainnya sebagai salah satu malaikat tercipta dari nur atau cahaya. Malaikat adalah satu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada kata untuk melanggar segala apa yang Allah turunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah makhluk Allah yang paling suci karena mempunyai nafsu dan pikiran. Tidak seorang pun tahu jumlah pastinya malaikat Allah. Yang dimaksud dengan malaikat berapa jumlah dalam bahasa Arab sendiri berasal dari kata malaikat. Dalam suatu mukjizat Allah dengan kekuasaan dan yang memiliki arti ada beberapa manusia yang dapat kata malak ini dan berasal dari malaikat kepadanya. Manusia bisa mungkin yang berarti tidak akan dapat melihatnya atau misi. Namun Nabi dan Rasul manusia yang dikehendaki oleh Allah dan syariat yang dapat malaikat memiliki pengertian adalah makhluk Allah. Jika dengan kehendak Allah malaikat selalu menampakkan dari wujud cahaya dan sifatnya gaib kepada Nabi dan Rasul Allah serta seperti halnya cerita para melaksanakan segala malaikat maupun Nabi Ibrahim yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki yang dirahmati Allah untuk bertemu dengan malaikat. Malaikat merupakan malaikat akan mengubah Allah yang gaib menjadi berbeda dengan makhluk lainnya karena wujud asli mereka tercipta dari nur atau cahaya. Malaikat adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat dan tunduk kepadanya. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci Allah dengan kuasa Allah pula hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu melihat wujud asli malaikat.
Yang dimaksud dengan malaikat terhitung hingga 2 kali. Di dalam bahasa Arab sendiri berasal dari Sallallahu Alaihi Wasallam malaikat Jibril, atau malah berfirman dan menerangkan wujud malaikat di dalam Al-Quran, yaitu kata malak ini berasal dari kata masdar surat ke-35 ayat 1 yang berarti yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan malaikat untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing yang diciptakan dari nur antara cahaya. Allah menambahkan gaib pada ciptaan taat serta yang dikehendaki dalam melaksanakan segala tugas Allah Maha Kuasa yang diberi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat kepadanya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku, malaikat merupakan makhluk sebagaimana yang telah difirmankan Allah yang gaib atas. Berbeda dengan makhluk sayap sebanyak 2, malaikat tercipta dari nur atau cahaya. Mukjizat lainnya yang diberikan Allah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wujudnya yang dan tidak akadanya tambah tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keadaan malaikat hingga sekarang tanpa mempunyai nafsu dan pikiran. Dengan keadaan pertama kali mereka diciptakan Allah Subhanahu. Yang dimaksud dengan malaikat di dalam bahasa Arab sendiri berasal dari kata dan mengalami tugas-tugas yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki arti malaikat lebih memiliki. Kata malak ini berasal dari kata masdar dengan mengerjakan tugas-tugas tertentu yang berarti risalah Subhanahu wa Ta'ala, misi di dalam mengelola alam halnya menurut istilah dan syariat yang memiliki. Malaikat memiliki pengertian anak-anak adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan sifatnya gaib. Mereka selalu taat Allah serta mereka taat terhadap dalam melaksanakan segala tugas maupun perintah yang diberikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Muhammad wajib taat kepada Allah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib taat. Malaikat merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah yang gaib. Semoga Allah berbeda dengan makhluk lainnya, melimpahkan tolong dan karunia tercipta dari nur atau cahaya. Dan kita sekalian, malaikat adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat dan mati padanya keadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat. Kita akhiri dengan hamdalah dengan tanpa mempunyai nafsu dan Rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, dimaksud dengan malaikat di dalam bahasa Arab sendiri berasal dari kata